Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasuruga, Besengat Kajubata. Harus. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Puruk Cahu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh pegawai SMK Negeri 1 Puruk Cahu, yang saya hormati calon siswa SMK Negeri 1 Puruk Cahu yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Puruk Cahu tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, Bapak diberikan kepercayaan oleh teman-teman panitia SMK Negeri 1 Puruk Cahu, yaitu menyampaikan informasi terkait kurikulum yang kita gunakan di sekolah ini. Sebelum Bapak melanjutkan, mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan mungkin dari seluruh sekian calon siswa yang ada pada tahun pelajaran ini yang baru masuk, mungkin ada yang belum kenal sama Bapak atau belum mengetahui. Mungkin lebih bagusnya Bapak memperkenalkan diri. Sebagai diketahui, nama Bapak yaitu Silvanus S. Hud, alumni dari jurusan Kehutanan Universitas Palangkaraya. Kebetulan Bapak juga mengambil SIM, istilah orang itu kalau guru itu harus ada SIM-nya, yaitu akta mengajar. Nah, akta mengajar saya yaitu IPA. IPA itu kalau sekarang itu di SMK sudah tidak ada, mungkin kalau di SMP ada, ya. Nah, yang ingin Bapak sampaikan sebelum Bapak bekerja di SMK Negeri 1 Puruk Cahu, ada beberapa pengalaman kerja sebelumnya. Yang pertama, Bapak juga pernah jadi guru honorer di SMK Sembelum Palangkaraya sejak 17 Juli tahun 2000 sampai Juli 2005. Di sana juga meskipun Bapak pernah jadi honorer, Bapak juga sempat memimpin di sana sebagai kepala SMK Sembelum Palangkaraya, yaitu sejak 14 Mei sampai 4 Juli 2005. Lumayan sekitar kurang lebih 2 tahun 3 tahun ya pengalaman kerja di sana. Setelah Bapak jadi CPNS mulai tahun 2005, Bapak bekerja di SMK Negeri 1 Puruk Cahu ini langsung diminta bantuan oleh kepala sekolah, yaitu jadi wakil kepala sekolah, dan sampai sekarang jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugasnya membagi tugas guru, mengatur jadwal untuk kita belajar setiap hari, seperti yang kalian alami nanti pada saat masuk sekolah, yaitu belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada jadwalnya masing-masing. Seandainya pun nanti kita belajar secara online itu istilah orang asing, kalau bahasa kita itu sebenarnya daring. Tapi kebanyakan kita sudah mengetahui dan sudah sering familiar dengan kalimat online, padahal daring itu sebenarnya bahasa kita. Nah, yang berikutnya, setelah Bapak aktif mengajar di SMK Negeri 1 Puruk Cahu sejak tahun 2005, itu pertama Bapak membantu teman-teman di jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Setelah itu, pada tahun 2008, SMK 1 Puruk Cahu menambah satu jurusan, yaitu teknik komputer dan jaringan. Nah, sejak itu Bapak membantu kepala sekolah dan teman-teman berusaha belajar dari awal untuk belajar tentang mata pelajaran apa saja yang ada di teknik komputer dan jaringan. Nah, di samping tugas Bapak sehari-hari sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Bapak juga membantu kepala sekolah yaitu dalam
membina di bidang pramuka. Jadi pembina eskul. Kebetulan di SMK ini eskulnya banyak ya. Itu pembina eskulnya ada masing-masing. Untuk sementara ini ya pembina eskulnya kalau pramuka Bapak sendiri, kalau seni budaya itu ada Ibu Suta, kalau seni tari itu ada Ibu Tris, dan kalau olahraga itu ada Pak Denny. Dan kalau urusan OSIS kalian nanti sering ketemu dengan Ibu Munah. Cuman nanti pada tahun ajaran yang akan datang Bapak kurang tahu bagaimana proses pembagian tugas oleh kepala sekolah lagi. Nah cuma yang sudah-sudah itulah guru-guru yang sering membantu di lapangan yang ketemu dengan siswa. Contohnya kalau jurusan itu OSIS ya, ada kegiatan dan lain sebagainya, itu nanti sering koordinasi dengan Ibu Munah karena bidang beliau yang menangani bidang OSIS. Baik, itu sekilas perkenalan informasi awal dari Bapak. Langsung kita menginjak ke inti materi, yaitu masalah kurikulum. Kurikulum ini setiap sekolah pasti ada, dan kurikulum itu pun sudah diatur oleh pemerintah. Sekolah pun mengikuti aturan ketentuan pemerintah, sehingga tahun ini kurikulum kita itu namanya kurikulum K13, artinya kurikulum yang dicetuskan sejak tahun 2013. Namun kurikulum ini selalu berubah atau beradaptasi sesuai perkembangan kebutuhan teknologi dan informasi. Nah, untuk K13 itu dia mempunyai 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama atau istilahnya A, itu ada muatan nasional. Kemudian yang B itu ada muatan kewilayahan. Kemudian yang C itu muatan peminatan kejuruan, di mana yang peminatan ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Ada C1 namanya dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, C3 kompetensi keahlian. Nah, dari kelompok ini Bapak akan menyampaikan jenis dan kelompok mata pelajaran masing-masing setiap jurusan. Nah, mulai jurusan yang paling pertama dan yang paling tertua di SMK, yaitu jurusan geologi pertambangan. Dan jurusan ini berdasarkan kurikulum revisi 2013 yang terbaru, jurusan pertambangan dia menempuh lama pendidikan itu selama 4 tahun. 3 tahun dia melaksanakan kegiatan teori dan praktek diselingi dengan kegiatan prakrin, ada 1 kali prakrin. Kemudian tahun terakhir yaitu tahun keempat atau kelas 13 dia melaksanakan prakrin full untuk 1 tahun. Jadi siswa yang jurusan geologi pertambangan, pada saat teman kalian kelas 12 jurusan lain sudah mendapatkan ijazah dan pengumuman kelulusan, kalian belum mendapatkan informasi apakah kalian lulus atau tidak. Baru nanti kalian mendapat informasi lulus atau tidak setelah kalian berhasil melaksanakan prakrin, yaitu di tahun keempat atau di kelas 13. Untuk geologi pertambangan dan secara umum ya, baik jurusan agribisnis tanaman perkebunan atau disingkat dengan ATP, teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 3 jurusan ini di SMK yaitu dia pada muatan nasional itu sama mata pelajarannya. Ada 5 mata pelajaran yang masuk di muatan nasional. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, itu target nilainya itu 70. Karena bilang guru agama, kalau seseorang tidak punya agama ya wajar nilainya kurang dari 70. Meskipun sebenarnya dia kelompok mata pelajaran umum, tapi bagaimanapun itu agama, dia wajib minimal nilai baik, jangan cukup
Biasanya kalau 60 itu masuk kategori cukup. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa disingkat PPKN. Jadi KKM-nya untuk PPKN itu 60. Target kalian minimal 60. Kurang dari itu artinya tidak tuntas atau tidak lulus pada mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun aturannya ini nanti tergantung guru mata pelajaran, namun secara umum karena ini adalah ujian nasional dan ujian nasional pun kemarin tidak dilaksanakan, namun untuk sementara bahasa Indonesia ini kemarin dipatok oleh gurunya itu KKM-nya 60. Kemudian matematika ini guru mata pelajarannya sendiri yang ahli matematika, yang pintar bahasa matematika, beliau pun mengatakan kalau sampai KKM jadi naikkan dari 60 berat, karena berdasarkan penelitian rata-rata untuk sementara di SMK sulit atau susah mencapai nilai 70, kecuali itu nilai sosial. Kalau nilai sosial ya itu di luar kriteria ketentuan, itu kembali ke hati nurani. Nah, matematika untuk sementara KKM-nya dipatok 60. Namun ini tidak istilahnya jadi patokan, tergantung nanti analisis KIKD oleh guru yang bersangkutan dan timnya. Selanjutnya yang kelima, sejarah Indonesia. Sejarah itu KKM-nya 60, dan yang keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu KKM-nya 60. Nah, KKM itu maksudnya adalah kriteria ketuntasan minimal. Minimal mendapat nilai itu baru dinyatakan tuntas. Kalau kurang dari itu artinya belum tuntas dan tidak boleh naik kelas. Ya. Yang berikut masuk ke kelompok B. B adalah muatan kewilayahan. Untuk kelompok B di SMK ada 2 mata pelajaran. Yang pertama, seni budaya. KKM-nya masih 6. Kemudian yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, kalau seni budaya di SMK ada ekskulnya diterapkan, yaitu ada seni tarik suara atau paduan suara, kemudian ada juga seni tari. Semua gurunya ada pembinanya, ya, semua cantik-cantik pembinanya, ya, itu. Sehingga nanti di samping cantik prestasi juga luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, ekskul itu penting, menambah pengetahuan bukan menambah hal yang tidak baik. Orang yang lebih artinya dia punya nilai lebih nanti. Orang yang biasa-biasa ya udah nilainya pun biasa-biasa saja nanti di SMK. Kalau Bapak sendiri siswa yang rajin dengan yang biasa-biasa, itu nanti ya kita usahakan bagaimana sebaiknya, ya. Yang sudah gigih berusaha ya kita usahakan membantu juga sebaik mungkin. Tadi seni budaya ya, ekskulnya ada 2 macam, dan penjas juga ada ekskulnya banyak. Kenapa saya bilang banyak? Penjas itu banyak. Contohnya volleyball, ya, football, tenis meja, bulu tangkis dan lain sebagainya. Itu masing-masing cabang, semuanya dipelajari masing-masing dan keahliannya pun masing-masing. Dan nanti mungkin sering ketemu dan yang sering membimbing masalah ini, di samping Pak Denny sebagai wakase kesiswaan, beliau juga saat ini masih rutin membina ekskul olahraga berprestasi di SMK. Nanti kalian sering ketemu dengan beliau. Kalau urusan sekolah, siswa wajib ikuti aturan, disiplin. Begitu juga disiplin di ekskul olahraga. Yang berikut menginjak ke kelompok C. C1, dasar bidang keahlian. Untuk geologi pertambangan, C1 dia punya 3 mata pelajaran. Yang pertama,
simulasi dan komunikasi digital atau istilahnya SIMDIK. KKM-nya 60, meskipun di sini 60, tidak menutup kemungkinan nanti guru mata pelajarannya menaikkan jadi 65 atau 70. Ini hanya informasi awal. Namun yang lebih penting informasi pada saat kalian ketemu dengan gurunya di saat belajar nanti ataupun saat daring, beliau nanti menyampaikan informasi ini. Berapa standar minimal nilai untuk mata pelajaran ini? Karena ini sudah masuk dasar bidang kalian. Seharusnya kalau dia sudah masuk ke kejuruan atau ke jurusan pendukung, itu sebenarnya minimal nilainya itu masuk ke 70. Tapi untuk sementara ditoleransi nilainya minimal 60. Cuma diingat, setiap guru nanti dia menganalisis mata pelajaran ini sesuai perkembangan teknologi, KKM-nya bisa berubah. Sekarang sebenarnya KKM itu sudah ganti namanya adalah KPK, ya. Yang kedua, C1 itu di geologi pertambangan, yang kedua yaitu fisika. Nah, fisika pertama Bapak dulu megangnya, tapi sekarang Bapak sudah full ngajar di jurusan 3J, yaitu mata pelajaran 3J produktif. Jadi fisika Bapak lepas, khusus Ibu Hajah Siti Fatimah. KKM-nya 6 ya. Kemudian yang ketiga itu kimia. Kimia standar KKM-nya masih 60. Setelah C1 kita lanjut ke kelompok C2. C2 itu namanya kelompok dasar program keahlian. Dasar program kalian khusus geologi pertambangan itu ada 3 juga. Yang pertama, gambar teknik, KKM-nya minimal 70 karena ini mata pelajaran produktif sudah mulai masuk intinya, ya. Kemudian yang kedua, dasar-dasar geologi, sama KKM-nya 70. Yang ketiga, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Ini KKM-nya 70. Itu tadi untuk jurusan geologi pertambangan, yaitu C1, C2, dan C3. Nah, sekarang kita lanjut ke jurusan yang kedua atau istilahnya nomor 2, ya. Yang pertama tadi jurusan geologi pertambangan. Nah, yang sekarang adalah jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Banggalah kalian sebagai siswa SMK yang mendapat jurusan agribisnis tanaman perkebunan, karena ini adalah jurusan yang mulia. Kenapa Bapak bilang demikian? Tanpa orang pertanian kita tidak bisa makan apa-apa. Silahkan dipikir. Kalau makan batu gimana? Bisa nggak? Tidak mungkin. Makan kabel? Nggak mungkin. Yang pasti semua hasil yang kita nikmati sekarang ini, mulai dari kalian bayi, dari kecil sampai sekarang, yang kita nikmati adalah hasil orang pertanian. Contohnya aja, nggak usah jauh, padi itu tanpa orang pertanian kita nggak bisa makan, nggak bisa beli beras. Buah-buahan orang perkebunan, ya, yang mengelolanya. Nah, makanya Bapak bilang itu pekerjaan yang paling mulia. Hanya saja pertanian itu bisa kita sebut ada 2 kelompok. Ada pertanian manual atau istilahnya lama atau yang manual, ada juga yang pertanian modern. Kalau pertanian modern ada yang sudah pakai robot, ada yang pakai alat kontrol. Contohnya membajak sawah aja bisa pakai remote. Nah, itu yang termasuk dengan pertanian modern. Untuk agribisnis tanaman perkebunan C1 itu ada 4 mata pelajaran. Kalau yang geologi pertambangan dia cuma 3. Nah, untuk ATP dia punya 4 mata pelajaran. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital. KKM-nya targetnya juga 60. Yang kedua, fisika, yaitu 60. Yang ketiga, kimia, itu KKM-nya sama 60. Dan yang keempat, biologi, itu
nilai KKM-nya juga 60. Nah, disinilah kelebihannya punya jurusan ATP, dia punya biologi. Kalau di SMA jurusan IPA itu punya biologi. Makanya Bapak sering mengatakan, kalau SMK jurusan ATP itu dia bisa juga nanti kalau melanjutkan kuliah pendidikan itu ke jurusan kesehatan, karena dia sudah mempelajari tentang biologi. Sama seperti di SMA. Di SMA jurusan IPA dia mempelajari juga biologi. Nah, inilah persamaannya. Kadang-kadang ada siswa yang mau minta pindah dari SMA ke SMK. Kalau SMA ke SMK agak jauh beda. Kenapa jauh bedanya? SMK dia ada kegiatan prakrin atau magang, kalau SMA tidak ada. Nah, itu perbedaannya. Tapi mungkin ya ini sebenarnya menyalahi aturan. Kalau dari SMK ke SMA mungkin iya bisa ditolerir, karena disitulah kelebihannya. Yang lebih gampang dikurangi, tapi yang kurang susah dilebihkan. Nah itu ya, sebagai bahan berpikir. Yang biasa doyan pindah-pindah ya pikirlah pindah-pindah ya. Kalau bisa jangan pindah-pindah sampai selesai. Lanjut yang agribisnis tanaman perkebunan, yaitu C2, dasar program kaliannya. Dia punya 3 mata pelajaran. Yang pertama dasar-dasar budidaya tanaman, KKM-nya 70. Yang kedua alat mesin pertanian, KKM-nya juga 70. Dan yang ketiga pembiakan tanaman, KKM-nya 70. Kemudian itu tadi yang jurusan ATP. Sekarang kita lanjut ke jurusan yang ketiga, jurusan bungsu. Kalau bungsu kalau tidak ada penambahan jurusan, tapi nanti kalau ada penambahan jurusan lagi bukan bungsu lagi dia ya. Tapi ini jurusan yang ketiga di SMK Negeri 1 Puruk Cahu yang dibuka sejak tahun 2008. Jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, C1, dasar bidang keahlian. Ada 3 mata pelajaran juga, sama dengan IP tadi. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital, KKM-nya 60. Yang kedua, fisika, KKM-nya 60. Kemudian kimia, KKM-nya 60. Nah, di sini perbedaannya. Kalau di jurusan ATP tadi, C1-nya dia ada 4. Kelebihannya ada 1, biologi. Kalau di jurusan GP dan TKJ dia tidak punya pelajaran biologi. Nah, itu perbedaannya. Diingat ya, nanti ada tugas lah ya. Pada saat akhir nanti ada tugas, dan nanti yang tidak bikin tugas ya dianggap mungkin nilainya berkurang, bahkan nanti tidak lulus ikut kegiatan MPLS. Kemudian yang C2. C2 untuk TKJ itu ada 4 mata pelajaran. Yang pertama, sistem komputer, KKM-nya 70. Yang kedua, komputer dan jaringan dasar, KKM-nya juga 70. Kemudian yang ketiga, pemrograman dasar, KKM-nya 70. Dan yang keempat, dasar desain grafis, KKM-nya 70. Nah, mumpung Bapak ingat, pada kesempatan ini ya, kepada siswa sekalian, baik jurusan ATP, GP dan TKJ, kalau ada kemampuan di bidang teknologi coba lanjutkan, karena setiap tahun itu ada kegiatan namanya lomba keterampilan siswa tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Kalau kalian bisa dapat juara 1 kabupaten ya lumayanlah, nginap gratis di hotel berbintang, dikasih makan enak oleh panitia, dan dapat uang saku pulang lagi, berangkat dan pulang dapat uang saku. Dan ini biasanya setiap tahun ada, cuman tahun ini kemarin LKS tidak jadi dilaksanakan karena terkait wabah COVID-19. Dan tahun ini kalau sudah membaik mungkin insya Allah nanti dilaksanakan ya untuk LKS. Jadi anak-anakku sekalian yang kelas 10
atau yang kelas 11 ya, tolong persiapkan diri kalian untuk persiapan lomba LKS. Jangan lupa belajar karena nanti ada beberapa bidang lomba nanti yang diikutkan. Itu tadi kelompok mata pelajaran sesuai bidang masing-masing, dan di dalam penilaian itu di kurikulum K13 ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, pengetahuan ya. Pengetahuan itu merupakan aspek yang ada di materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di bidang pengetahuan. Contohnya menghafal ya, membaca dan lain sebagainya. Itu pengetahuan ya. Ada aspek keterampilan. Keterampilan itu salah satu namanya juga terampil ya, keterampilan. Dia mampu melakukan pekerjaan setelah dia belajar teori, dia melakukan praktek. Contohnya yang di pertambangan, guru memberikan teori masalah penggunaan kompas. Nah, siswa nanti praktek masalah kompas. Nah, itulah yang dinilai prakteknya tadi, dia menggunakan kompas, apakah dia sudah mahir atau tidak. Di antara siswa ada yang cepat paham, ada yang tidak, ada yang main-main, ada yang tidak. Nah, yang serius dan yang benar-benar melakukan itu nanti dapat keterampilan yang terbaik atau nilainya lebih tinggi. Sama juga contohnya yang ATP. Guru menjelaskan bagaimana membasmi hama atau penyakit menggunakan racun serangga umpamanya. Contohnya ya, kalau salah ya diperbaiki kalimat Bapak. Nah, itu nanti diterangkan lewat teori. Nah, nanti di tes teori itulah nilai pengetahuan. Nanti praktek di lapangan itulah yang didapat nilai keterampilannya. Menguasai atau tidak nanti ada level penilaian keterampilannya. Semakin baik yaitu yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, aspek penilaian yang ketiga yaitu sikap dan perilaku. Sikap perilaku ini sikap siswa selama di sekolah, mulai dari datang sekolah sampai pulang dari sekolah. Contohnya baju rapi dan lain sebagainya, sering ditegur dan lain sebagainya, itu sudah sikap dan nilainya pun ada berkurang dan lain sebagainya. Yang rapi dan lain sebagainya beda dengan nilai yang sering ditegur. Sikap dan perilaku juga semua guru menilai, baik kalian nanti di luar. Contohnya kalau di luar ya, pada saat kalian berjalan di luar sudah tidak menggunakan pakaian seragam, ada guru mengetahui, oh ini siswa SMK jurusan ini, kelas ini, ruang ini, dia ternyata ikut masyarakat, ngobrol langsung mabuk-mabukan. Nah, itu sudah nilai perilaku sikap yang kurang baik, dan itu nanti bisa dilaporkan oleh gurunya. Masukkan di laporan bahwa si A pernah gabung dengan masyarakat melakukan kegiatan ini. Nah, itu sudah mencerminkan sudah nilai sikap. Jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, siapapun yang melapor itu nanti ada buktinya. Tapi tidak dikasih tahu siapa yang mendapatkan, kami tidak kasih tahu. Namun kami menuntut berdasarkan bukti. Ya, hati-hati. Kemudian terkait masalah kurikulum ya, di kurikulum itu ada juga yang masuk dalam kelompok ekstrakurikuler atau eskul. Eskul di SMK untuk sementara ini ada 4 eskul, yaitu pramuka ya, kemudian yang kedua PMR atau UKS, yang ketiga seni tari, yang keempat olahraga berprestasi. Nah, untuk pramuka sama, yang keempat ini sama semuanya, KKM-nya minimal nilainya cukup ya, lebih baik lagi kalau memang nilainya mencapai baik. Namun kriteria penilaiannya ada 3 tingkatan. Yang pertama kurang, yang kedua cukup, yang ketiga baik. Untuk menghitung nilainya, kalau Bapak itu untuk jurusan apa namanya di bidang pramuka ya, itu Bapak nilai itu ngambil nilainya dari kehadiran. Contohnya dalam 1 bulan itu ada 4 kali turun pramuka.
Kalau 4 kali turun permuka, artinya dia hadir semua. Setiap kegiatan itu 4 kali, artinya 4 dibagi 4 dikali 100, artinya nilainya itu 100. Artinya dia kehadiran 100%. Mungkin itu nilai yang terbaik. Tapi kalau dia turun, ada siswa yang turun cuma 1 kali dalam sebulan, sementara dalam sebulan itu ada 4 kali pertemuan, artinya bisa dihitung 1 dibagi 4 dikali 100, berarti nilainya cuma 25%, dan nilainya itu jauh dari yang diharapkan, atau istilahnya masuk kelompok yang kurang. Sama juga untuk ekskul yang lain, yaitu PMR atau UKS, seni tari, dan olahraga berprestasi. Nah, untuk pramuka biasanya dia kolaborasi dengan PMR UKS kalau di event tingkat kabupaten. Yang berikut, kehadiran, ya jangan lupa untuk siswa sekalian, kehadiran aturan sebenarnya itu minimal 90%. Kurang dari 90% itu tidak boleh ikut ulangan semester atau ikut kenaikan tingkat, ya. Itu. Kemudian untuk yang kurang, ya mau tidak mau mengulang tahun depan. Tadi ada beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan kurikulum, ya. Yang terakhir itu masalah ekskul. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa dipahami, bisa dipelajari, dan nanti kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan sebaik mungkin, jangan menyerah dulu. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang bilang nggak bisa. Itu adalah kalimat singkat yang dilakukan tanpa ada usaha. Ingat, guru juga menilai siswa yang punya usaha. Silakan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan tugas apa yang sudah diberikan, karena nanti panitia pun menilai dari beberapa tugas kalian yang kalian kerjakan, ya. Setelah menonton video ini nanti ada tugas lagi. Demikian beberapa hal yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini, dan jangan lupa ikuti protokol COVID-19, yaitu jaga jarak minimal 1,5 meter dan tetap pakai masker. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dan kesuksesan selalu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merakah, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.